سمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Statistik Pendidikan, akan menjelaskan materi tentang teknik analisa korelasi produk momen. Nah, yang pertama yaitu adalah pengertian dari korelasi produk momen. Korelasi produk momen atau KPM, atau sering disebut dengan korelasi Poisson, merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Nah, rumus korelasi produk momen ada dua macam. Yang pertama adalah korelasi produk momen dengan simpangan. Nah, di sini sudah tercantum rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian, yang kedua, korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, di sini juga sudah tercantum rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Di sini telah disediakan juga keterangannya. Kemudian, kita masuk kepada contoh soal. Soalnya adalah, dalam suatu penelitian yang ingin mengetahui apakah terdapat korelasi yang signifikan antara prestasi belajar matematika dan prestasi belajar fisika dari 20 orang siswa MAN 1 Banjarmasin, sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Pertama, kita membuat dulu tabelnya. Nah, pertama itu adalah tentukan nilai subjek penelitian, yaitu jumlahkan dari nilai subjek penelitian, yaitu N sama dengan 20. Nah, kemudian pada kolom yang kedua ini adalah X. Nah, itu adalah kita tentukan dulu skor dari X. Kita jumlahkan semuanya ini. Nah, maka hasilnya adalah sigma X sama dengan 980. Kemudian pada kolom ketiga, yaitu kolom Y, kita jumlahkan juga skor Y ini dari awal 66 ini sampai akhir ini. Kemudian dapat hasil sigma Y sama dengan 1181. Kemudian kita menghitung deviasi. Nah, ini deviasi X. Deviasi X itu adalah rumusnya X sama dengan X dikurang M. M itu adalah mean. Nah, kita harus mencari dulu mean variabel X. Rumusnya adalah mean sama dengan sigma X per N. Jadi, 980 dibagi 20 dapat hasilnya yaitu 49. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus X. X tadi adalah X sama dengan X dikurang M. X ini 50 dikurang M yang tadi adalah 49. 50 dikurang 49 adalah 1. Jadi, untuk mencari hasil dari yang lain ini menggunakan cara yang sama seperti tadi. Nah, kemudian yaitu deviasi dari skor Y. Nah, caranya juga sama. Yaitu kita tentukan dulu mean dari variabel Y ini. Yaitu sigma Y per N. Sigma Y-nya adalah 1181 dibagi N20. Maka dapat hasil 59,05. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y sama dengan Y dikurang M. Y-nya adalah 66, dikurang M, meannya yaitu adalah 59,05, dapat hasilnya 6,95. Nah, kita gunakan cara tersebut untuk menghitung hasil yang lainnya juga. Nah, baru kita ke kolom yang ke-6, yaitu XY. Nah, XY ini adalah kita mengalihkan deviasi X dengan deviasi Y. 1 dikali 6,95 hasilnya adalah 6,95. Nah, untuk yang lainnya menggunakan cara tersebut. Nah, setelah itu kita jumlahkan sigma XY sama dengan 2379. Kemudian pada kolom ke-7 yaitu X pangkat 2.
Nah, kita kuadratkan deviasi X ini. Nah, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian kita gunakan cara tersebut untuk mencari yang lain juga, baru kita jumlahkan. Dapat hasilnya sigma X pangkat 2 sama dengan 3060. Nah, kemudian pada kolom terakhir, yaitu Y kuadrat, kita menggunakan cara yang sama juga seperti di sini. Nah, deviasi Y pangkat 2, 6,95 pangkat 2, sama dengan 48,30. Kita gunakan cara yang sama untuk mendapatkan hasil di sini juga. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan, maka mendapatkan hasil sigma Y pangkat 2. Nah, sama dengan 2762,90. Nah, kemudian kita menggunakan rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Nah, ini sudah tercantum rumusnya. Kita masukkan dari hasil yang di tabel tadi sesuai dengan rumus yang ada. Maka akan mendapat hasil yaitu 0,818. Nah, kemudian ini adalah tabel yang kedua. Nah, subjek penelitiannya jumlahnya adalah N sama dengan 20. Skor dari X kita jumlahkan, dapat sigma X sama dengan 980. Kemudian skor Y kita jumlahkan juga, hasilnya adalah sigma Y sama dengan 1181. Nah, kemudian kolom XY berarti X dikali Y, 50 dikali 66 sama dengan 3300. Kita gunakan cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang lainnya, kemudian baru kita jumlahkan. Sigma XY sama dengan 60.248. Nah, kemudian pada kolom yang kelima ini, yaitu adalah X pangkat 2. X pangkat 2, 50 pangkat 2 sama dengan 2500. Kita gunakan cara yang sama, kemudian kita jumlahkan akan mendapatkan hasilnya juga. Nah, kemudian pada kolom terakhir, yaitu Y pangkat 2, yaitu 66 pangkat 2. Dapat hasilnya 4356. Kita gunakan cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang lain ini, baru kita jumlahkan, akan mendapatkan hasilnya juga. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan dengan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, rumusnya sudah tercantum. Kita masukkan hasil dari tabel tadi sesuai dengan rumus yang ada di sini. Maka akan dapat hasilnya, yaitu 0,818. Nah, setelah kita menggunakan kedua rumus tadi, cara yang terakhir adalah memberikan interpretasi terhadap RXY atau R0. Nah, ada dua cara. Yang pertama, ada interpretasi kasar atau sederhana. Yang kedua, interpretasi dengan menggunakan tabel nilai R produk momen. Nah, interpretasi secara kasar atau sederhana. Nah, dari perhitungan tadi kita peroleh hasilnya adalah 0,818. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif. Nah, yang mana RX ini adalah sebesar 0,818 berada pada 0,800 sampai 1000. Berdasarkan pedoman yang telah dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa korelasi antara variabel X dan variabel Y tergolong sangat tinggi. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa terdapat korelasi positif yang meyakinkan antar variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian yang kedua, interpretasi dengan tabel nilai R. Nah, kita bisa melihat pada tabel di sini, taraf signifikan. Kita kan sudah mengetahui N-nya tadi adalah 20. Nah, kita lihat di tabel sini, 20 di taraf signifikannya
di 5% adalah 0,444. Nah, di 1% itu adalah 0,561. Nah, kita yang pertama adalah merumuskan hipotesis alternatif atau HA. Ada terdapat korelasi positif yang meyakinkan antar variabel X dan variabel Y. Yang kedua, merumuskan hipotesis nihil atau H0, tidak ada atau tidak terdapat korelasi positif yang meyakinkan antar variabel X dan variabel Y. Cara yang ketiga, berkonsultasi dengan tabel nilai produk momen. Nah, telah kita perhatikan pada tabel taraf signifikan tadi, 5%-nya adalah 0,44, 1%-nya adalah 0,561. Nah, kemudian cara yang selanjutnya adalah membandingkan besar RXY atau R0 dengan RT. R0 sebesar 0,81, sedangkan RT-nya pada taraf signifikannya tadi pada 5% 0,44 dan RT pada taraf signifikan 1% tadi adalah 0,561. Dengan demikian ternyata R0 lebih besar dari RT, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak. Jadi kesimpulannya yang dapat ditarik adalah ada terdapat korelasi positif yang meyakinkan antara prestasi belajar matematika dengan prestasi belajar fisika siswa MAN 1 Banjarmasin. Demikian cara manual dalam mengerjakan teknik analisa korelasi produk momen. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Halo, nah tadi kan kita telah menggunakan cara manual dalam teknik analisa korelasi produk momen. Sekarang kita akan menggunakan SPSS, yang mana di sini kita menggunakan SPSS statistik 22. Langsung saja, yang pertama sudah pasti kita sediakan laptop atau komputer dan juga datanya. Nah, ini datanya, yaitu data prestasi belajar matematika disimbolkan dengan X dan prestasi belajar fisika yang disimbolkan dengan Y pada siswa MAN 1 Banjarmasin. Ini data prestasi belajar matematika dan ini data prestasi belajar fisika. Sudah, kita buka SPSS. Nah, pada SPSS ini ada dua jendela, yang mana ada variable view ini dan data view ini. Nah, tapi yang pertama kita harus ke variable view. Kita klik, oke. Di sini ada kolom name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, legend, measure, dan rule. Kita klik pada kolom name. Terus kita isi dengan data. Nah, masih ingat kan untuk X tadi merupakan prestasi belajar matematika. Untuk Y itu prestasi belajar fisika. Jadi kita tulis atau kita ketik di sini X, lalu kita klik pada kolom tipe. Nah, otomatis kan pada kolom tipe width, decimal, values, missing, column, legend, dan rule ini sudah otomatis terisi. Tapi yang perlu kita isi atau kita edit itu pada kolom label dan kolom measure. Langsung saja, masih ingat kan bahwa data X itu tadi adalah matematika. Lalu kita klik pada kolom measure. Nah, lalu akan muncul scale, ordinal, dan nominal. Maka kita pilih scale. Nah, untuk langkah berikutnya sama seperti tadi. Kita masukkan tanda Y untuk prestasi belajar fisika. Kita klik pada kolom tipe. Sama seperti tadi juga otomatis.
Lalu pada kolom label kita ketik fisika. Setelah itu pada kolom measure kita klik dan kita pilih scale. Ini ya scale. Setelah itu kita buka data view. Kita klik. Nah, otomatis di sini sudah ada data X dan data Y. Yang mana data X tadi prestasi belajar matematika dan data Y ini merupakan prestasi belajar fisika. Kita ambil datanya. Ini. Kita copy untuk data X atau prestasi belajar matematika terlebih dulu. Kita copy. Nah, sudah. Ini datanya. Dan kita ulangi cara seperti tadi. Untuk prestasi belajar fisika. Kita copy. Lalu kita copy di sini. Ini adalah data X dan ini adalah data Y. Setelah itu pada kolom di atas ini, nah ini kita pilih analysis. Klik, lalu setelah kita klik, kita pilih lagi correlates ini. Setelah itu kita pilih bivariates. Oke, kita klik. Nah, di sini akan muncul matematika dan fisika. Dan matematika dan fisika ini datanya harus kita pindahkan ke kolom variabel. Dengan cara kita klik matematika, lalu kita klik tanda panah untuk memindahkan ke kolom variabel. Nah, sama seperti tadi, kita klik dan kita klik tanda panah. Sudah. Setelah itu kita pilih options. Nah, jadi kita harus memberi centang di statistik. Kolom statistik yang ada tulisannya means and standard deviations di sini. Nah, di sini ya, jangan yang di bawah, nanti beda hasilnya. Jadi di atas. Terus kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari data tadi. Yang mana ada cara membaca hasil perhitungan data ini. Yang mana, nah, dapat kita lihat hasil dari analisis correlations. Statistik ini menampilkan dua variabel, yang mana variabel prestasi belajar matematika dan prestasi belajar fisika. Yang mana tiap variabelnya itu jumlah subjeknya itu ada 20. Ini N, jumlah itu 20 orang. Dan tanpa adanya data yang hilang. Yang malah dalam tiap variabel itu ditunjukkan besaran rata-rata hitung dan juga simpangan baku ini. Ada means dan standard deviations. Selanjutnya kita ke pengambilan keputusannya. Yang mana jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Yang mana dari data ini dapat kita baca bahwa nilai signifikansi antara prestasi belajar matematika dan prestasi belajar fisika adalah 0,000. Yang mana artinya nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05. Maka dari dasar pengambilan dapat kita simpulkan bahwa data ini berkorelasi. Lalu kita ingat dan harus kita perhatikan pada pedoman derajat hubungan, yang mana antara 0,800 sampai dengan 1,000 itu hubungannya sangat tinggi. Terus antara 0,600 sampai dengan 0,800 itu hubungannya tinggi.
Lalu antara 0,400 sampai dengan 0,600 itu hubungannya cukup. Antara 0,200 sampai dengan 0,400 hubungannya rendah. Dan antara 0,000 sampai dengan 0,200 itu hubungannya sangat rendah. Yang mana dari data ini dapat kita baca bahwa nilai Pearson correlation itu sebesar 0,818 ini untuk fisika dan ini untuk matematika. Yang mana dari data ini maka termasuk dalam derajat hubungan berkorelasi sangat tinggi. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam derajat hubungan antara 0,800 sampai dengan 1,00 itu hubungannya sangat tinggi. Sedangkan di sini hasilnya adalah 0,818. Lalu, jika nilai signifikansi tepat di nilai 0,05, maka dapat membandingkan Pearson correlation dengan R tabel dengan catatan jika nilai Pearson correlation lebih R tabel maka berhubungan. Dan jika nilai Pearson correlation kurang dari R tabel maka tidak berhubungan. Nah, itu tadi cara membaca hasil perhitungan data pada SPSS. Tapi jangan takut ketinggalan karena di sini sudah saya sertakan cara membaca hasil perhitungan data di SPSS. Jadi lebih mudah untuk kalian. Mungkin cukup itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih. قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني